Konflik rumah tangga antara Desire Tarigan dan Hotma Sitompul pekan ini mulai menunjukkan babak baru. Bahkan beberapa waktu lalu, Hotman Paris selaku kuasa hukum Desire pun ikut membenarkan bahwa telah terjalin komunikasi antara Desire dan Hotma Sitompul. Namun, di pihak Sitompul melalui kuasa hukumnya Muarakarta menegaskan bahwa komunikasi tersebut terjadi dimulai oleh Desire yang kabarnya menghubungi suaminya terlebih dulu. Memang Pak Hotma dia membuka pintu untuk memang duduk sama-sama berdamai. Ini kan seperti yang tempo hari pernah saya katakan, kalau saja Ibu Desire meminta maaf dan mau duduk sama-sama untuk berdamai, Pak Hotma welcome. Tapi tidak ada cerita yang dikatakan Pak Hotman Paris kemarin, Hotman Paris kemarin saya baca di itunya ya, seolah-olah Pak Hotma ini berkali-kali meminta maaf kepada Desire. Itu nggak benar. Pak Hotma ini seorang laki-laki yang tangguh, seorang laki-laki yang berwibawa dan punya segalanya. Jadi kalau dia meminta maaf seolah-olah mengemis cinta ataupun bertekuk lutut, itu tidak benar. Jadi nggak benar itu kalau Pak Hotma mendahului, meminta maaf, merengek-rengek minta maaf. Nggak ada itu ya. Ketika Pak Hotma membuka pintu untuk berdamai, ya kita saling bersambut gitu. Artinya Bu Desire pun welcome untuk juga. Janganlah menjudge orang seperti itu. Hati orang siapa yang tahu ya. Ini kan kita manusia, ini kan semua berbunga-bunga. Tidak semua didasarkan harta. Secara ITE rujuk. Nah, kalau bicara ITE kan medsos, rujuk ya. Tapi secara fisik mereka belum ketemu. Tapi sudah berkomunikasi by phone, by WA, udah bagus nih. Mulai menunjukkan adanya tanda-tanda berdamai antara Hotma Sitompul dan Desire Tarigan memang menjadi upaya mediasi yang digagas oleh pengacara sekaligus mediator Otto Hasibuan. Pelan tapi pasti, mediasi itu pun terus menunjukkan perkembangan baik. Bahkan menurut pihak Hotma, Desire dan Hotma dalam waktu dekat akan bertemu guna membahas perihal mediasi. Ya, yang sebenarnya itu adalah Pak Hotma membuka hati ketika Bu Desire me-WA atau menelepon Pak Hotma, entah WA duluan atau WA dulu atau telepon duluan, kita nggak tahu ya. Tapi dimulailah dari rencana Pak Otto, Pak Otto untuk memediasi ini tanpa Hotman Paris. Nah, itulah Bu Desire menghubungi Pak Hotma dan Pak Hotma membuka hati. Artinya ini kan statusnya masih istrinya Pak Hotma 22 tahun bukan hal yang singkat ya. Nah, tetapi kan kemarin kita dengar Pak Hotman Paris kok dibilang Pak Hotma berkali-kali minta maaf. Nggak benar itu. Ya mungkin sudah 2-3 minggu lalu berlangsung ketika ada statement dari Pak Otto bahwa Pak Hotma membuka hati, Bu Desire juga melunak tidak bersikeras lagi, terus ngotot ya. Nah, itulah komunikasi itulah yang dijalin gitu. Pak Hotma itu laki-laki yang tangguh, saya katakan ya, dan segalanya ada. Jadi nggak bener lah. Desire kan itu istrinya, jadi welcome lah. Namanya pun mau berdamai. Kalau orang mau bercerai, itu 3 hari sesudah surat kuasa masuk, itu didaftarkan ke pengadilan, Apa kuasanya apa? Kan untuk supaya mewakili kepentingan Ibu Desire, menunjuk Pak Hotman Paris untuk ini ke pengadilan mengurus gugat cerai. Ini kan nggak, sampai sekarang kan tidak ada gugatan cerai. Memang sudah dapat sinyal dari Pak Otto dalam waktu dekat ini memang akan
dudukan sama-sama tanpa Hotman Paris. Bagus, udah bagus inilah. Artinya jangan lagi disalahartikan. Ini kan Ibu Desire istrinya. Pak Hotma itu suaminya, masih suaminya, belum ada putusan, belum ada perceraian, belum ada ya, karena ini panas makanya berpisah dulu. Kan kita nggak tahu. Dulu kan kita bilang ini kita serahkan aman di atas. Ini karena panas ya akhirnya masing-masing pada di jalannya. Ya, tetapi kalau ini sudah mau merujuk, mau melunak, mau menyelesaikan masalah, kita dukung dong, kita doakan supaya mereka ini bisa duduk sama-sama. Soal jadi cerai atau tidak itu nomor 2, tetapi mereka sudah bisa berkomunikasi. Itulah nanti yang kita harapkan Pak Oto bisa memediasi ini dan nggak tahu kalau dari sana persyaratan apa. Nggak ada persyaratannya hati didinginkan, kepala didinginkan, ya. Jadi yang emosi-emosi tinggal di luar, kita duduk sama-sama. Mungkin minggu depan ya, minggu depan. Mudah-mudahan kita doakan ya semua selesai minggu depan itu, karena ini kita udah progres dengan Pak Oto ya bahwa mediasi. Kan mengurus perceraian juga ya Bang? Kenapa? Ya itulah arahnya berdamai untuk pisah. Nah, syaratnya nggak banyak. Karena harta gono gini ternyata nggak banyak. Kan gimana Bang jadinya? Itu lagi dibicarakan. Kan? Ada kemungkinan akan dikembalikan tanahnya. Jadi sudah mulai mengerucut, ya. Tapi berdamai untuk berpisah kemungkinan selamanya. Untuk rukun lagi sudah nggak mungkin. Itu kata Desi. Dan kalau terjadi perdamaian ya udah tanda tangan baru ajukan cerai, baru kemudian harta gonogin itu doang. Karena cerai itu kan keharusan tuh pengadilan. Sementara itu, di sisi lain, jagat media sosial belum lama ini digemparkan dengan kemunculan seorang wanita paruh baya yang bernama Rosmawati Ginting. Kemunculan Rosmawati di tengah panasnya konflik rumah tangga Hotma Sitompul dan Desire Tarigan mendulang kehebohan. Pasalnya, Rosmawati menjelaskan ke publik bahwa ia adalah istri pertama Hotma Sitompul yang kini telah bercerai. Yang tak kalah mengejutkan, Rosmawati juga mengaku bahwa dari pernikahannya dengan Hotma Sitompul pada 22 September 1975 itu melahirkan seorang anak. Sontak kabar tersebut mendulang kehebohan di jagat media sosial. Lantas seperti apa tanggapan pihak Hotma Sitompul mengenai kemunculan wanita yang mengaku mantan istri pertama Hotma? Saya no comment ya, nggak ada, saya nggak ada kapasitas saya untuk menjawab itu dan saya nggak tahu kayak apa beritanya. Yang saya tahu tadi pagi kemarin saya kebetulan nonton TV, saya lihat Hotman Paris cuap-cuap lagi. Oto ya, Pak Hotma, Bu Desire duduk bertiga, ini persoalan selesai. Nggak ada urusan dah, ini urusan mediasi loh, urusan damai antara Bu Desire dengan Pak Hotma. Nggak ada yang lain, nggak ada. Saya pun tahu juga nggak ada, saya nggak tahu dan saya nggak diomongin, nggak dipesenin apa. Iya betul, saya istri pertamanya. Tanggal 22 September 1975 itu catatan sipil. Kemudian tanggal 8 Oktober 75 juga di Masjid Al-Furqon. Dia statusnya sah, kan? Catatan sipil. Saya satu kampus dengan dia. Ya biasalah laki-laki mengejar ya sebelum mendapat manis ya. Terus keluarga saya nggak ngasih dan saya mau ditarik. Saya kebetulan tinggal di waktu itu Jalan Sultan Syahrir dengan kakak saya. Ibu saya di Medan, terus dikasih tahu kakak saya ke ibu saya, terus saya mau ditarik ke Medan. Nah karena saya mau ditarik ke Medan, saya waktu itu masih muda banget ya. Terus saya bilang, saya mau ditarik ke Medan, keluarga saya langsung dia urus semua dia urus, saya nggak tahu apa-apa, sampai ke catatan sipil, dicari-cari, saya juga bukan dari keluarga sembarangan ya, terus sampai tentara disuruh cari saya. Terus habis itu udah pulang, ibu saya, keluarga saya bilang harus nikah. Dan tanggal 8 Oktober kita menikah di Masjid Al-Furqon, Jalan Keramat Raya.
tanggal 8 Oktober. Waktu itu saksinya dari Hotma, pihak Hotma, Agus Dasaat itu sepupunya. Kemudian Pak Syahrul Tayyib, adiknya dulu Menteri PDK Syarif Tayyib, adik beliau. Itu saksinya, tapi udah meninggal semua ya. Yang nanti itu gimana ya, anak belum tahu apa-apa dulu. Munafik saya kalau nggak bilang kenal ya, tapi saya nggak ada hubungan dan tidak mau. Nah, kita nggak mau campurin, kita ya kita, dia ya dia.